mens sano in corpore sano, ya. Jadi dalam jiwa yang sehat, ada badan yang kuat. Angka depresi di Kalimantan Timur itu nomor 2. Aduh. Setelah DKI Jakarta. Iya, kencang sekali ya Pak. Bagaimana nih? Kita sudah 99% penduduk kita mendapatkan kepesertaan jaminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Sehat. Pada kesempatan kali ini senang sekali rasanya saya, Najwa Aisyah, bisa berkesempatan nih berbincang-bincang dengan tema podcast yang sangat spesial pada hari ini, yaitu peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 tahun. Tentunya dengan hari yang spesial, kita juga kedatangan nih bintang tamu yang sangat spesial hari ini. Ya, langsung saja, bintang tamu kita pada hari ini adalah Bapak Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Kepada Bapak Jaya, mohon izin Pak, Dr. Jaya, Bapak Dr. Jaya benar? Betul. Baik Pak. Langsung saja ya Pak, kita saat ini sedang memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 tahun. Menurut Bapak nih, kira-kira seberapa penting Pak perayaan Hari Kesehatan Nasional ini untuk masyarakat? Ya, terima kasih Mbak Najwa ya. Teman-teman sekalian, para pemirsa ya podcast yang luar biasa ini ya, perlu saya sampaikan bahwa momen yang sangat penting pada tahun 2023 adalah Hari Kesehatan Nasional. Benar. Bertepatan hari HKN yang ke-60 ya. Yep. Dan ini menjadi momen yang sangat penting karena menjadi momentum di mana kita sedang melakukan transformasi di bidang kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Baik Pak. Dengan transformasi tadi ya Pak, sangat menarik sekali. Kira-kira di usia yang ke-60 tahun ini Pak, apa saja yang sudah dicapai oleh Dinas Kesehatan sendiri dan apa dampaknya untuk masyarakat? Ya, tentu kita harus mengukur ya. Angka 60 kalau umur manusia ini sudah matang dan menuju ke sudah lansia ya. Tentu kebijaksanaan dan juga munculnya bagaimana kita mengelola pada tahun ke-60 beberapa prestasi-prestasi harus diraih ya oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Salah satunya adalah bahwa kita bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi ya. Alhamdulillah walaupun masih masih perlu kita tingkatkan penurunannya. Kemudian kan angka harapan hidup. Nah, angka harapan hidup di Provinsi Kalimantan cukup bagus, yaitu nomor 2 setelah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, kita sudah di angka hampir 72 ya tahun ya angka harapan hidup. Ini salah satu prestasi sebagai bagian dari kita bisa meningkatkan lagi angka harapan hidup kita. Termasuk juga kita punya beberapa sarana prasarana rumah sakit yang secara nasional itu diakui sebagai rujukan nasional, yaitu Rumah Sakit Kanwioso Jatiwiwodo di Balikpapan dan Rumah Sakit Abdul Sarani di Kota Samarinda. Itu barangkali beberapa yang harus kita syukuri ya di tahun yang ke-60. Di samping satu lagi ini tonggak yang penting di tahun 2023 ya, sudah kita tahu bahwa IKN itu ada di Provinsi Kalimantan Timur. Dan kita sudah punya rumah sakit vertikal milik pemerintah pusat, yaitu Rumah Sakit Kementerian Kesehatan, rumah sakit vertikal. Itu juga menjadi berkah dari hadiah HKN yang ke-60. Wah, luar biasa sekali ya prestasi yang telah dicapai. Bagaimana Pak dampaknya terhadap masyarakat? Apakah sudah mencapai target yang diinginkan dan apakah sudah sampai dampaknya ke masyarakat sampai sejauh ini? Ya tentu ya, dengan adanya peningkatan sarana, infrastruktur ya, fasilitas kesehatan ya, kemudian juga peningkatan sumber daya manusia, itu dampaknya sangat bagus ya untuk kita. Seperti ada meningkat
yang tadi disebutkan ya, sarana prasarana rumah sakit ya. Kemudian yang kedua ada peningkatan sumber daya manusia, termasuk tenaga, sumber daya dokter spesialis juga sangat meningkat ya, dokter-dokter umum juga, termasuk ada satu fasilitas institusi pendidikan yaitu Fakultas Kedokteran di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sudah tahun ini sudah dibuka dan diberikan kuota 1 tahun itu sekarang 50 kuota untuk sarjana S1 dan S1 profesi kedokteran umum. Ditambah lagi juga ini ada satu lagi yang baru kami launching ya, resmikan, yaitu Rumah Sakit Gigi Mulut. Nah, ini luar biasa ya, ini Rumah Sakit Gigi Mulut yang didirikan oleh Universitas Muhammad Warman ya. Tetapi kita mendukung sarana prasarana dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyediakan alat-alat canggih di Rumah Sakit Gigi Mulut Unmul. Itu. Wah, luar biasa sekali ya Pak, dampak dan capaian-capaian yang telah diraih. Lalu bagaimana Pak? Sekiranya capaian ini dapat berdampak ke masyarakat nih ya, telah berdampak besar untuk masyarakat. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri dalam mencapai hal tersebut? Ya, sesuai dengan arah transformasi ya, transformasi kesehatan itu kan ada 6 pilar yang harus dicapai ya. Pilar pertama terkait dengan peningkatan pelayanan primer bagi masyarakat ya, di mana kita menyiapkan semua fasilitas layanan yang ada di masyarakat, dari mulai puskesmas, kemudian posyandu, kemudian klinik-klinik yang ada di masyarakat, kemudian posbindu, dan juga puskesmas pembantu, ataupun layanan-layanan yang terkait dengan integrasi layanan primer. Itu kita sudah melakukan beberapa kegiatan ya, pembinaan, termasuk juga menunjuk beberapa pilot project untuk layanan primer. Itu yang pertama, pilar pertama. Pilar kedua, kita meningkatkan layanan rumah sakit rujukan. Dan sudah kita sudah buat layanan ini melalui kegiatan yang namanya KJSU. Jadi ada 59 rumah sakit, 26 milik pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, termasuk juga TNI Polri, dan sisanya milik swasta atau masyarakat. Dan dengan adanya proyek KJSU dan non KJSU, KJSU itu rujukan untuk kanker, jantung, stroke, uronefro. Nah, ini kita sudah lakukan di 2 rumah sakit, Rumah Sakit Abdullah Sarani dan Rumah Sakit Kanu Yusuf Jati Balikpapan. Kemudian untuk layanan jantung yang lain, ini ada di beberapa rumah sakit, ada sekitar 6 rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Muiz, Rumah Sakit Beriman, Rumah Sakit Berkesit, Rumah Sakit Kudungga, Rumah Sakit Taman Husada, dan juga Rumah Sakit Panglima Sebaya. Itu sudah bisa melakukan kegiatan yang terkait dengan bagaimana mengelola mereka-mereka yang terkena serangan jantung ya. Kemudian juga untuk uronefro, yaitu hemodialisa atau yang biasa orang itu menyebut cuci darah. Ya, kita harapkan semua rumah sakit dengan tipe C itu bisa, sehingga mereka masyarakat tidak harus ke Samarinda atau Balikpapan. Jadi bisa dilakukan di semua rumah sakit yang dipunyai oleh milik daerah. Kemudian juga yang non KJSU, apa itu? Rujukan untuk anak, ya. Kemudian untuk jiwa, ya. Untuk anak itu adanya di Rumah Sakit Kanu Yusuf. Ya, kita sedang membangun layanan anak terpadu, termasuk jantung terpadu di sana. Untuk jiwa itu adanya di Rumah Sakit Atma Husada, ya, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada. Nah, sekarang juga udah kelas A, dan tentu ini bisa menjadi pengampuh di
rumah sakit dengan tipe yang di bawahnya, rumah sakit umum. Iya, benar. Ini kita sedang kejar nih tahun ini, mudah-mudahan mereka mempunyai rawat jalan dan rawat inap untuk kasus-kasus kesehatan jiwa. Nah, ini penting. Ini pilar pertama, kedua ya. Kedua. Kemudian pilar ketiga terkait dengan resiliensi atau ketahanan kesehatan terhadap bencana maupun wabah ataupun risiko-risiko bencana. Nah, kita lakukan ya. Walaupun Provinsi Kalimantan Timur sangat kecil rawan bencana, misalnya gunung berapi, karena tidak ada gunung berapinya ya. Tetapi kan kita punya riwayat kebanjiran, kebakaran hutan ya. Kemudian juga karena wabah, termasuk juga kejadian luar biasa, misalnya demam berdarah dan sebagainya ya. Kita sudah lakukan beberapa langkah-langkah termasuk dengan BPBD ya, jadi Badan Penanggulangan Bencana ya. Kita lakukan beberapa mitigasi, kemudian kita lakukan koordinasi, termasuk persiapan untuk cadangan tenaga kesehatan, misalnya pramuka, kemudian juga beberapa ormas-ormas yang kita buat ya. Karena pada tahun kemarin kita sudah memberikan hibah kepada 69 yayasan atau ormas, diberikan ambulan transport dan ambulan jenazah. Ini kan luar biasa ya, untuk membantu agar kalau terjadi bencana, kemudian terjadi berbagai masalah, kita bisa mengerahkan mereka untuk bisa membantu. Ini pilar yang ketiga ya. Pilar yang keempat terkait dengan pembiayaan. Kita tahu bahwa, kita lihat ini Mbak Najwa, ada kita dapat trofi untuk yang namanya UHC yang tadi ya, UHC. Jadi UHC itu adalah punya universal health coverage ya. Nah, universal health coverage itu kita sudah 99% penduduk kita mendapatkan kepesertaan jaminan. Wah, luar biasa sekali ya, Pak. CKN. Ya. Jadi sebenarnya dia tidak perlu lagi kalau datang ke rumah sakit itu bawa kartu CKN atau BPJS ya, cukup KTP saja itu sudah terdaftar gitu. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini sudah 2 kali berturut-turut nih ya. Saya lihat di sini ya. Nih. Ini 2 kali berturut-turut kita mendapatkan dari BPJS ya. Luar biasa ya, Pak. Tahun 2023 dan 2024 kemarin gitu. Wow. Ya. Ini sebagai jaminan bahwa kita sudah masuk pada transformasi pembiayaan bidang kesehatan. Itu yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima tentang terkait dengan SDM, tadi disebutkan bahwa kita sudah menambah 2 fakultas kedokteran. Nanti sebentar lagi fakultas kedokteran gigi. Ini tahun ini mudah-mudahan Unmul akan ini karena rumah sakitnya sudah jadi. Ya. Wah, luar biasa. Ya, nah ini luar biasa. Itu yang kelima ya. Dan yang keenam terkait dengan kedokteran presisi. Ya. Jadi transformasi di bidang IT kedokteran ya. Kita sudah membangun laboratorium yang canggih ya. Kita bisa memeriksa apa yang disebut dengan survei hipotiroid kongenital (SHK). Jadi ini tuh tujuannya untuk menilai anak-anak kita yang baru lahir, kemudian kita periksa apakah di kemudian hari dia punya penyakit jantung, kelainan jantung kongenital ya, yang dibawa didapat. Kemudian penyakit-penyakit yang lain ya yang memang berasal dari genetik. Nah, 6 ini kita sudah lakukan. Dan ini juga bagian penting bagaimana kita menyambut transformasi di bidang kesehatan di HKN yang ke-60. Wah, luar biasa sekali ya. Capaian-capaian yang luar biasa dan juga dampaknya sudah terasa sekali ya Pak ya. Dampaknya sangat besar dan juga bahkan sudah mendapatkan penghargaan. Ya, ini penghargaan. Luar biasa sekali. UHC ya. UHC. Mbak Najwa, saya perlu cerita ya terkait dengan bagaimana pemenuhan sumber daya kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kalau menurut hitungan rasio, sumber daya kesehatan dokter umum khususnya itu kan kurang. Ya. Jadi hitungannya
satu dokter itu per 1.000 orang, ya. 1.000 Jadi orang 1.000 orang. Jadi kalau satu dokter 1.000 orang berarti kita perlu 4.000 dokter, Benar, ya. benar sekali Pak. Sedangkan kita baru punya dokter itu 2.000, ya. 2.000. 2.000. Kita perlu 2.000 lagi. Iya Ya. benar. Maka kenapa kita ingin agar ada beberapa fakultas kedokteran yang harus ada. Benar sekali Pak. Karena kalau hitungannya 1 tahun Unmul baru menghasilkan 100 dokter, maka perlu waktu berapa tahun Iya, untuk benar. mendapatkan 2.000 dokter. Tentu panjang. Iya. Maka tahun ini alhamdulillah di UMKT sudah ada. Jadi sudah dapat kuota itu 50 per tahun. Jadi mudah-mudahan dalam 4 atau 5 tahun yang akan datang itu bisa 50 dokter itu bisa dihasilkan. Jadi ada setiap tahun itu tambah 150 dokter yang dihasilkan dari Kalimantan Timur. Termasuk juga nanti di Balikpapan. Di Balikpapan itu ada namanya Universitas Balikpapan yang memang sudah diverifikasi dan dilakukan visitasi oleh Menteri Pendidikan Tinggi ya dan riset itu mudah-mudahan tahun depan itu bisa dibuka. Iya. Mungkin di sana juga ada 50. 50. Ya, mudah-mudahan jadi 200. Jadi nggak cepat karena ada kegiatan pemenuhan untuk sumber daya dokter lagi, ada yang namanya ISIP ya. ISIP itu adalah Internship Dokter Indonesia ya, program PD dan PDGI. Setiap tahun kita kedatangan dokter-dokter yang baru lulus itu sekitar 100 orang. Gitu ya, Pak ya. Kemudian dokter gigi ada 50 orang. 50 orang. Nah, ini bisa membantu ya tentu ya. Sekali. Walaupun secara jangka pendek ya, tapi jangka panjangnya kalau udah ke sini mereka nanti jadi pegawai negeri di sini, menjadi pegawai P3K di sini itu akan lebih bagus. Nah, ini yang terkait dengan dokter umum ya. Tapi kalau dokter spesialis kita pun ada di Unmul ini ada program dokter spesialis bedah. Bedah umum. Ya, ada di Unmul dan Rumah Sakit Abdul Sarani. Tahun ini akan tambah dokter spesialis penyakit paru. Ya. Kemudian tahun depan nanti ada dokter pendidikan dokter spesialis penyakit dalam. Nah, ini terus-menerus kita lakukan ya. Di samping itu kita kerjasama dalam program Academy Health Hospital West ya. Jadi program yang diampu oleh Universitas Gadjah Mada yang sudah kita launching di sini ya. Itu juga ada dokter-dokter yang nanti dia bekerja di rumah sakit, tetapi dia juga bagian dari mereka sedang mendalami atau mempelajari sebagai mahasiswa PPDS ya, yang diampu oleh oleh Universitas Gadjah Mada di Jogja. Nah, ini semua yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan kekurangan dokter ya yang ada di Provinsi Kalimantan ini. Ini yang pertama gitu. Lalu bagaimana Pak? Tetapi ketika kita tuh ingin meningkatkan motivasi Pak dari mahasiswa-mahasiswa itu untuk bisa tertarik pada fakultas kedokteran itu sendiri. Kita tahu bahwa dengan pengadaan yang sangat diperlukan pada saat ini, tentunya kita sangat memerlukan sekali ya mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk bisa mengikuti pendidikan dokter itu sendiri. Menurut Bapak nih, kira-kira bagaimana sih Pak langkah-langkah supaya meningkatkan motivasi dari mahasiswa-mahasiswa tersebut? Ya, sebenarnya kalau jurusan kedokteran itu banyak peminatnya dibandingkan dengan fakultas lain ya. Benar. Misalnya di Unmul ya kan kuotanya 100. Yang daftar itu bisa ribuan itu. Gitu ya Pak. Jadi karena kuotanya sedikit saja gitu. Tapi sebenarnya kalau dibuka beberapa ini pasti datang. Cuman yang menarik agar mereka juga datang ke sini, yang pertama adalah beasiswa. Ya. Saya sedang melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, karena Provinsi Kalimantan Timur kan
sedang ada program namanya program beasiswa tuntas, ya, yang nilainya cukup fantastis. Setiap tahun itu di atas 200 miliar ya. Benar. Itu semua dibiayai dari mulai S1 sampai ke S3, dari mulai profesi sampai yang mungkin ada kerjasama ya, seperti dengan Universitas Pelita Harapan ya, dan sebagainya, termasuk dengan ITB, kemudian IPB gitu ya. Nah, saya lagi menjajaki terkait dengan pembiayaan terkait beasiswa untuk dokter spesialis, kemudian dokter umum, dan juga fellow. Ya, fellow itu artinya dia kursus, misalnya ke Thailand ya, kemudian kursus ke Taiwan untuk mendalami terkait dengan DSA ya, seperti kalau kita dengar ada pembersihan pembuluh-pembuluh darah yang dilaksanakan oleh dokter Terawan ya, kan ada pengobatan itu ya. Nah, kemudian juga untuk menyekolahkan kursus singkat ya, untuk pasang ring dan sebagainya. Nah, itu kita harapkan itu adalah salah satu daya tariknya agar mereka mau ya untuk mengembangkan diri, dan juga bisa kita siapkan semua alat-alat canggih yang ada di rumah sakit kita itu. Ditambah lagi ini kan terkait dengan kuratif ya. Kita ingin agar kuratif dan preventif promotif itu seimbang ya. Nah, ini yang kita lagi pikirkan bagaimana mengelola, kemudian meningkatkan sarana prasarana puskesmas yang ada di daerah ya. Jadi puskesmasnya harus bagus sarananya ya. Kemudian juga kita pikirkan deh terkait juga tunjangannya gitu ya. Kalau itu bisa, maka mereka juga nyaman bertugas di puskesmas atau rumah sakit. Saya kira itu ya. Harapannya juga ya, dengan adanya beasiswa tadi, teman-teman juga nih bisa termotivasi nih bahwa tidak ada batasan dalam pendidikan, apalagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan kedokteran ya, benar Pak? Ya. Apalagi kan saat ini pengadaan dokter itu sangat diperlukan sekali ya Pak. Berapa tadi Pak capaian yang diharapkan? Kita harus mencapai 4.000 ya. 4.000. 4.000 itu berarti 1 banding 1 banding 1.000 ya. 1 banding 1.000, benar sekali. Dan kita juga ada tantangan IKN ini. IKN itu juga termasuk daya tarik itu. Benar sekali. Cuman kita harus menunggu bagaimana IKN itu bisa memberikan daya tarik, tentu setelah IKN efektif ya. Sekarang kan masih dalam proses pembangunan. Walaupun kita tahu Bapak Presiden Jokowi pada saat itu melakukan perayaan hari 17 Agustus kan langsung di IKN di tahun 2023. Tahun 2024. Tahun ini 2024. Dan nanti di IKN sendiri kan akan akan diprediksi tambah sekitar 1.500.000 penduduk. Tentu ini menjadi daya tarik kan. Kalau istilahnya ada gula, ada semut. Iya, pendatang baru datang. Dan di sana sekarang ada 3 rumah sakit yang tarafnya internasional. Wah, 2 dari swasta, Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Mayapada. Ini kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Bapak Jokowi. Satu lagi rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan. Itu tarafnya sudah internasional. Luar biasa sekali capaiannya Pak. Mudah-mudahan ini juga memberikan daya tarik teman-teman dokter lulusan luar negeri juga bisa kita terima ya. Karena mungkin saja mereka bisa beradaptasi di sini untuk bisa mengembangkan karirnya itu. Benar. Dan kalau kita lihat di visi misinya RPJMN-nya daerah Provinsi Kalimantan Timur, memang 2 rumah sakit ini kita kadang-kadang menjadi rumah sakit rujukan internasional gitu. Dan itu bukan tidak mungkin, tapi akan kami benahi. Benar sekali, jadi agar mereka juga bisa melayani masyarakat. Jadi jangan sampai tangan yang kanan itu bisa tinggi sebenarnya tangan kirinya masih tidak bisa menjangkau masyarakat yang ada di sini. Benar sekali Pak.
Ya harapannya juga dengan adanya IKN ini ya, kesadaran teman-teman juga semakin tinggi nih bahwa kita juga perlu meningkatkan skill dan pengetahuan gitu ya. Tentunya terkhusus nih di kesehatan para masyarakat sekitar. Itu sebabnya peringatan dan momentum Hari Kesehatan Nasional ini sangat penting ya Pak. Ya. Tentunya untuk kesadaran para anak muda juga untuk bisa lebih aware gitu tentang pentingnya momentum ini gitu. Tapi ada satu lagi nih Mbak Najwa, Apa itu kan Pak? bukan hanya dokter saja ya, Iya. tenaga kesehatan lain juga penting. Ya. Betul sekali. Kalau kita lihat rumah sakit itu dengan puskesmas, kita punya puskesmas 188. Wah, Di puskesmas itu ada 9 jenis tenaga kesehatan ya. Jadi termasuk dokter, dokter gigi, ya, tenaga nutrisionis, ya, kemudian ATLM, gizi, perawat, bidan, ya, kemudian administrasi, farmasi, kemudian IT, itu harus lengkap di situ. Dan memang yang paling kita butuhkan itu hampir sama antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, ini menjadi juga jangan sampai saya mau jadi dokter belum jangan hanya menjadi dokter gitu. Cita-citanya ada yang lain gitu. Tenaga kesehatan yang lain seperti ATLM, ahli teknis laboratorium, medik ini kan ya. Itu kurang juga gitu. Maka kita bisa ke SMK kesehatan maupun ke D1 atau D3 untuk analis kesehatan. Ya, kemudian ahli nutrisionis, ya, ahli gizi. Ini sangat dibutuhkan gitu. Jangan kita bicara dokter doang gitu ya. Kita bicara ahli gizi itu juga sangat dibutuhkan. Makanya kenapa stunting menjadi indikator pembangunan kesehatan. Nah, mereka yang bertanggung jawab untuk memberikan gizi pada anak-anak kita, bayi-bayi kita atau balita-balita kita itu kan adalah ahli gizi ya. Kemudian ada lagi namanya ahli farmasi. Nah, benar sekali ya, Pak. Ahli farmasi ini penting karena apotek-apotek yang ada di puskesmas itu kan yang meracik, yang mengolah obat, kemudian yang mendistribusikan itu kan farmasi ini tadi. Farmasi gitu. Jadi jangan melulu nanti kalau mau jadi dokter nanti nggak dibutuhkan oleh masyarakat. Semua justru dibutuhkan. Sangat tergantung sekali. Yang mungkin kita bisa juga itu adalah ahli kesehatan masyarakat. Ya benar sekali, Kesmas berarti ya, Pak. Kesmas itu. Nah, ini dalam momentum ini ahli kesehatan masyarakat itu juga berperan dalam promosi dan preventif. Benar. Termasuk mengelola kesehatan di masyarakat, kesehatan lingkungannya, di mana air, udara, ya, kemudian tanah itu menjadi penting karena itu reservoir penyakit. Betul sekali Pak. Mengurangi atau menurunkan angka penyakit demam berdarah misalnya. Betul Pak. Ya. Ternyata sangat terkait dengan lingkungan. Iya. Ya. Lingkungannya misalnya banyak air tergenang. Iya benar. Jentik nyamuk. Pemicu. Ya. Maka jentiknya harus dibetulin. Iya. Bagaimana caranya agar tidak ada jentik? Ya bersih-bersih yang disebut dengan 3M+. Iya. Gitu ya. Betul sekali. Kemudian penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini menarik. Ini hadiah kami di Provinsi Kalimantan Timur ya terkait dengan pengelolaan penurunan angka demam berdarah. Ya. Kita bisa memberikan pengobatan vaksinasi pada anak-anak SD ya. Dan ini menjadi nomor 1 pertama di dunia. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Ya. Dan nanti bulan Desember rencananya tanggal 16. Ya. Negara bagian Selangor itu mau berguru ke Provinsi Kalimantan Timur. Wow, luar biasa. Ini sudah rapat kemarin dengan representasi dari government Selangor ya. Mereka mau datang. Ini hadiah untuk Provinsi Kalimantan karena kami sudah bisa menurunkan kematian untuk demam berdarah. Ya. Walaupun kita ini diserbu oleh karena sering hujan. Iya benar Pak. Ya, nggak pernah jeda ini hujan dari mulai Januari ini. Benar sekali. Dan jentiknya banyak. Iya pasti. Nah, tetapi kita bisa menurunkan angka kematian. Wah luar biasa. Kematian misalkan 0,23, yang seharusnya itu boleh 0,6, sekarang bisa menurunkan 0,23 gitu. Artinya bagus. Iya. Gitu. Dan ingin kita pertahankan. Salah satunya karena vaksinasi. Kita lakukan vaksinasi dan ini ya, Pak. di provinsi
lain selain Provinsi Kalimantan Timur belum dilaksanakan. Belum ada. Makanya banyak yang datang ke sini untuk belajar bagaimana sih caranya mereka kami merencanakan kemudian melakukan vaksinasi DBD. Ini menariknya, dan di HKN yang ke-60 ini menjadi kebanggaan kami di Provinsi Kalimantan itu. Termasuk nanti akan kami launching di IKN. Wow. Karena IKN di sana ternyata katanya banyak jentik, Iya, benar, Pak. Kemudian ada yang kena DBD, maka nanti akhir tahun itu kami akan melakukan vaksinasi DBD di sana. Mbak Najwa, saya perlu sampaikan kepada para pemirsa bahwa ada satu ungkapan dari bahasa Yunani bahwa mens sano in corpore sano, Jadi dalam jiwa yang sehat ada badan yang kuat, gitu ya. Artinya bahwa kesehatan ini paripurna, antara jasmani dan rohani. Dan ada lagi terkait dengan ungkapan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, pencegahan ini sangat penting. Maka dalam konsep upaya kesehatan yang paripurna itu meliputi preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Ini 4 dasar dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan itu tidak boleh dipisahkan. Gitu. Benar sekali, Pak. Maka tadi disebutkan di awal terkait dengan 6 pilar, itu yang dikuatkan adalah kesehatan primer. Saya melihat masih banyak kekurangan dalam cakupan imunisasi. Benar sekali, Pak. Maka saya mohon kepada masyarakat untuk bisa mendukung program imunisasi 14 imunisasi dasar lengkap yang harus diberikan kepada anak balita kita agar mereka kuat. Karena ternyata ada 3 beban masalah kesehatan yang dihadapi oleh dunia dan juga oleh kita. Yang pertama adalah yang disebut dengan emerging. Atau disebut dengan new emerging. Jadi penyakit yang muncul baru. Kita tahu ada COVID kan tiba-tiba muncul Virus. Atau penyakit-penyakit lain seperti Mpox itu, Monkeypox itu tiba-tiba muncul. Ini masalah-masalah yang sangat krusial gitu. Tentu harapan kita adalah kepada masyarakat untuk bisa mendukung program pemerintah terkait dengan penyakit-penyakit yang tiba-tiba muncul baru gitu Itu yang namanya new emerging. Masalah yang kedua adalah re-emerging Yang tadinya penyakit menular, yang tadinya sudah dianggap sudah punah, sudah tereliminasi, sudah tereradikasi, tiba-tiba muncul kembali. Apa itu? Campak, kemudian difteri, kemudian TBC, Malah TBC sekarang menjadi tren. Kita nomor 2 loh setelah India. India nomor pertama secara global. Kita semakin meningkat Sekarang udah 1.060.000 orang yang terkena TB di Indonesia. Di Kalimantan Timur berapa coba? 21.686. Wah, banyak sekali. Yang meninggal sekarang ini umur tahun 2024 aja meninggal 400 orang. Itu karena TBC. Karena TBC tok. Coba. Saya juga mikir, dari mana saja ini gitu ya. Sudah sempat hilang 400 orang Itu lebih. Itu kasihan juga kan? Iya. Belum yang lain penyakit yang neglected tropical disease atau penyakit yang terabaikan Apa saja? Cacingan Iya, benar, Pak. Kaki gajah, kusta, ini masih menjadi masalah itu Makanya saya mohon kepada masyarakat juga untuk bisa aware untuk diri sendiri kemudian juga tidak usah diperingatkan. Mereka harus datang ke puskesmas, datang konsultasi ke dinas kesehatan. Kalau
ada tanda-tanda untuk penyakit-penyakit yang disebut dengan penyakit re-emerging, ya, penyakit-penyakit yang muncul kembali, ya. Nah, kemarin kan ada mumps di Samarinda itu kan ada gondongan. Oh iya. Ada 300 lebih itu gondongan pada anak-anak tuh, yang bengkak ini ya. Katanya amandel, sebenarnya bukan amandel, memang gondong gitu. Ya, alhamdulillah gondongannya bukan karena difteri. Kalau kena difteri bahaya. Itu bisa menjadi KLB dan meninggal. Hari keempat meninggal gitu. Ini karena virus biasa, maka tidak ada yang meninggal. Cuman ya sakit tenggorokan, menelan gitu. Nah, ini yang harus diwaspadai gitu. Alhamdulillah itu tidak terjadi. Kemudian yang ketiga, beban yang ketiga yang saya sebutkan masalah adalah penyakit-penyakit sekarang itu muncul penyakit tidak menular meningkat. Kita itu nomor 3 hipertensinya setelah Jawa Barat dan DKI. Nah, punya hipertensi nggak? Mungkin keluarga kita ada yang kena hipertensi. Itu hampir hipertensi. Hampir seluruh banyak sih Pak yang kena hipertensi itu. Dan penyebabnya karena apa? Kan gorengan. Kan gorengan yang minyak-minyak. Minyak, kemudian yang asin-asin sama manis-manis. Makanya saya sudah menyampaikan ke Bu Sekda, kita akan membuat terkait dengan termasuk dengan Dinas Pangan dan Ketahanan Pangan untuk mengendalikan konsumsi GGL. Apa itu GGL? Gula, garam dan lemak. Ya. Jangan sampai tidak terkendali gitu ya, makan ciki-ciki itu garamnya tinggi ya gitu. Seperti itu, Mbak Najwa. Benar sekali, Pak. Nah, kemudian kita galakan screening, ya. Nah, mungkin nanti di mall-mall kita akan bikin semacam gerai-gerai datang sana periksa gula darah gitu ya, asam urat gitu. Kalau gula darah tinggi kan pasti nggak jadi yang manis-manis gitu. Kalau kita sudah manis, masa ditambah lagi gula gitu ya. Iya, benar sekali, Pak. Nah, itu akan mengurangi itu. Iya. Termasuk screening lain, dan kita sudah membuka pos-pos pelayanan untuk di OPD. Ya, sudah ada sekitar 34 OPD gitu sudah diberikan, karena ternyata PTM ini menyerang pada siapa? Pegawai negeri yang umurnya di atas 50. Lansia-lansia ya, Pak? Iya, yang 50 ya belum lansia lah, tapi mau mendekati lansia, kan belum pensiun kan? Iya. 55 baru pensiun gitu, atau 60 baru pensiun. Tuh. Dan yang saya heran juga, ini juga menjadi perhatian teman-teman ini, Mbak Najwa nih. Ternyata sesuai dengan SKI tahun 2023 kemarin, Pak, angka depresi di Kalimantan Timur itu nomor 2. Aduh. Setelah DKI Jakarta. Aduh, saya bagaimana nih? Banyak gitu ya. yang depresi ternyata ya. Ternyata yang jomblo banyak, yang ini banyak gitu. Nanti kita akan analisis di mana itu letak depresinya gitu ya. Apakah hanya sesaat? Ya kalau sesaat wajar gitu ya. Jadi kita tingkatkan ini advokasi kepada masyarakat. Lagi depresi ini memicu penyakit lain ya, Pak? Sangat. Ya, karena depresi itu kan bisa menyerang sel darah putih. Sel darah putih itu sebenarnya tentaranya kita untuk memperisai kalau ada infeksi. Kekebalan tubuh ya? Ya, kalau itu menurun, akhirnya banyak anak yang sakit karena depresi. Karena depresi itu. Ini mencengangkan buat saya gitu. Nomor 2 ini depresinya gitu. Berarti banyak yang stres ya, Pak? Ya, mudah-mudahan dengan adanya transportasi bidang kesehatan ya, kita mengolah semua kegiatan-kegiatan yang memang mencegah terjadinya orang itu jangan merasa sendirian ya. Kita merasa bareng-bareng gitu ya. Kemudian ada jaminan untuk sarana prasarana yang ada di sini itu bisa diakses lebih gampang gitu. Jangan sampai misalnya sakit mau ke UGD aja, UGD tutup ini ya. Atau harus ke AWS semuanya gitu. Ya, karena rumah sakitnya banyak yang dokternya enggak ada misalnya. Nah, itu kita akan minta agar semua itu bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Baik Pak, terakhir ya Pak, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur nih Pak, kira-kira Bapak Jaya nih, kira-kira apa sih Pak keinginan dan harapan Bapak terhadap
perayaan Hari Kesehatan Nasional untuk masyarakat di Ya. tahun ini? HKN yang ke-60 harus jadikan momentum untuk kita bersama-sama peduli terhadap kesehatan, ya. Terutama kita mengelaborasi kepada masyarakat untuk bisa ikut serta aktif mendorong juga melakukan upaya-upaya mandiri, ya. Karena itulah menjadi bagian dari program pencegahan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Walaupun kita canggih yang tadi saya sampaikan, Iya. rumah sakitnya bagus, Benar. tapi kalau banyaknya orang datang ke rumah sakit yang nggak akan tertangani. Kewalahan ya, Pak. Maka dua-duanya pencegahan juga dilakukan, penyempurnaan sarana prasarana itu juga harus disempurnakan. Tentu program pencegahan, preventif, kuratif, dan rehabilitatif menjadi program yang harmonis di Provinsi Kalimantan Timur. Saya kira itu sebagai kunci dalam kegiatan HK ini. Pak, terima kasih telah memaparkan yang sangat luar biasa sekali pada kesempatan kali ini dan telah berbincang-bincang banyak sekali nih pada momentum yang sangat luar biasa pada hari ini. Baik Pak, terakhir, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan lagi? Oh ya, terima kasih Mbak Najwa. Dalam momentum ini saya Dr. Jaya Mualimin sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional yang ke-60. Semoga Provinsi Kalimantan Timur tinggal landas dalam upaya peningkatan mutu layanan kesehatan yang sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dan sekali lagi saya selaku host Najwa Aisyah juga mengucapkan selamat memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-60 tahun. Dan saya memohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.